Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Filmulani dengan NIM 1020424001072 dari kelas Sistem Informasi 2403. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas pendahuluan Modul 2 mata kuliah penambangan data 2026 dengan topik regression dan clustering. Nah, untuk soal yang pertama, saya diminta untuk menggunakan dataset yang telah disediakan. Di sini saya menggunakan perintah sintak pdret.csv untuk membaca file si datasetnya ini. Nah, untuk soal nomor 2 menanyakan perbedaan mendasar antara linear regression dengan K-means clustering dari sisi pendekatan machine learning. Nah, untuk linear regression ini masuk ke kategori supervised learning yang artinya model ini membutuhkan label atau target saat proses pelatihan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memprediksi nilai kontinu dan dalam kasus ini misalnya untuk memprediksi nilai profit berdasarkan sales dan diskon. Nah, sedangkan untuk K-means clustering ini masuk ke kategori unsupervised learning yang artinya model ini tidak membutuhkan label sama sekali. Nah, tujuannya ini bukan untuk memprediksi melainkan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data. Soal nomor 3, di sini saya membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan proporsi 80/20 menggunakan sintaks berikut. Di sini menggunakan fungsi train test split, yaitu saya mendefinisikan X sebagai fitur yaitu kolom sales, diskon, dan quantity, lalu sedangkan Y itu adalah sebagai target atau kolom profit. Nah, di sini parameter test size sama dengan 0.2, artinya 20% data dijadikan data testing dan sisanya 80% menjadi data training. Dan hasilnya setelah dijalankan di sini kita bisa lihat dari total 499 data, 399 data masuk ke training, sedangkan data atau 100 data masuk ke testing. Lalu untuk soal nomor 4, untuk melatih model dan melakukan prediksi, sintaksnya itu menggunakan model prediksi X-test. Nah, nanti hasilnya setelah kita jalankan, bisa kita lihat ada 5 contoh nilai aktual dibandingkan dengan nilai prediksi dari model. Beberapa yang mendekati, tetapi beberapa juga merasa cukup jauh. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, kita menampilkan nilai coefficients dan intercept dari model. Nah, untuk menampilkan nilai coefficients dan interceptnya itu menggunakan fungsi atau sintak berikut. Nah, untuk coefficients itu menggunakan model collab, dan untuk intercept itu menggunakan fungsi model intercept. Nah, di sini setelah dijalankan, hasilnya koefisien sales adalah 0.0200, artinya setiap kenaikan 1 unit sales profit naik sebesar 0,02 dan pengaruhnya positif tapi kecil. Nah, untuk koefisien quantity adalah min 3.0310, artinya setiap kenaikan 1 unit quantity profit turun sekitar 3.03. Nah, untuk koefisien diskon adalah minus 347,1057. Ini yang paling besar pengaruhnya, dan setiap kenaikan nilai diskon skala 0 sampai 1, profitnya turun drastis hingga 347 unit. Kesimpulannya, diskon adalah faktor yang paling dominan. Lanjutnya untuk soal nomor 6 itu mengevaluasi performa model menggunakan 2 matriks yaitu MSE dan S-squared. Nah, di sini menggunakan sintaks sebagai berikut. Nah, MSE atau mean squared error adalah rata-rata dari kuadrat selisih nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Dan sintaksnya itu menggunakan fungsi mean squared error dari sklearn matrix, dan hasilnya MSE kita bisa lihat setelah kita jalankan yaitu adalah 13112,28 dan ini cukup besar. Nah, hasilnya R2 ini kita adalah minus 0,0257 dan ini adalah negatif. R-squared negatifnya artinya adalah model kita performanya lebih buruk dibandingkan model yang hanya menebak nilai rata-rata saja. Untuk soal nomor 7, kita membahas elbow method untuk K-means clustering. Elbow method ini adalah teknik untuk menentukan jumlah cluster K yang optimal, dan cara kerjanya yaitu kita menjalankan K-means untuk berbagai nilai K dari 1 sampai 10, lalu menghitung nilai inertia atau WCSS yaitu within cluster sum of squares. Nah, total jarak setiap titik ke centroid clusternya. Nah, semakin banyak K, inertia akan semakin kecil, tapi ada titik di mana penurunannya mulai melambat. Nah, titik inilah yang disebut siku atau elbow. Nah, dari grafik ini yang telah kita jalankan, kita bisa lihat penurunan tajam terjadi dari K1 ke K2 dan ke K3. Nah, setelah K3, grafik mulai melandai dan penurunannya tidak signifikan. Nah, jadi titik siku ada di K3, dan itu yang kita jadikan K optimal. Untuk nomor 8, yaitu inisiasi dan training K-means, yaitu menggunakan sintaks sebagai berikut. Nah, untuk menginisiasi model K-means dengan K sama dengan 3, yaitu menggunakan fungsi K-means n cluster sama dengan 3, random stat sama dengan 42, dan n init sama dengan 10. Nah, lalu untuk melatih model itu menggunakan fungsi K-means titik fit DF cluster, dan hasilnya setelah dijalankan itu model membagi 499 data ke dalam 3 cluster, yang mana yang pertama cluster 0 berisi 437 data, ini pelanggan dengan transaksi yang kecil dan sales sekitar 99 dan profit sekitar 2,8. Dan untuk cluster 1 berisi 7 data, ini pelanggan premium dengan transaksi yang sangat besar dan sales mencapai 4.104 dan profit 122. Dan untuk cluster 2 berisi 55 data dan ini pelanggan menengah, sales sekitar 1.000
1041 dan profit 59. Nah, dari grafik clustering ini kita bisa lihat ketiga cluster terbentuk dengan cukup jelas berdasarkan nilai sales dan profitnya. Lalu untuk nomor 9 kita menghitung Silhouette Score untuk mengevaluasi kualitas clustering. Di sini menggunakan sintaks sebagai berikut. Di sini menggunakan fungsi Silhouette_score dari scalar matrix dengan parameter data fitur dan label cluster. Nah, di sini setelah dijalankan hasilnya Silhouette Score untuk K sama dengan 3 adalah 0,7857 dan untuk interpretasinya adalah mendekati plus 1 data sangat kompak dalam klasternya dan terpisah jauh dari klaster lain atau clustering sangat baik. Dan untuk mendekati 0 data berada di perbatasan antara dua klaster yaitu clustering ambigu atau tumpang tindih. Dan nilai negatif data kemungkinan salah di klaster atau clustering buruk. Nah, nilai 0,7857 mendekati 1 artinya clustering sangat baik dan setiap klaster kompak dan terpisah dengan jelas dari yang lain. Nah, dari grafik perbandingan berbagai K, kita bisa lihat K sama dengan 2 paling tinggi skornya. Namun berdasarkan elbow method dan konteks bisnis, K3 dipilih karena menghasilkan segmentasi yang lebih informatif. Nomor 10 menanyakan tentang Adjust Rank Index atau ARI. Nah, ARI ini adalah matriks evaluasi clustering yang membandingkan nilai hasil clustering dengan label asli yang sudah diketahui atau disebut ground truth. Nah, ARI ini mengukur kesamaan dua pengelompokan dengan mempertimbangkan faktor kebetulan. Tentang nilainya yaitu ARI 1,0 yaitu clustering sempurna identik dengan ground truth, lalu ARI 0,0 yaitu clustering setara dengan hasil acak, lalu ARI kurang dari 0,0 yaitu clustering lebih buruk dari acak. Nah, ARI ini bisa digunakan ketika kita memiliki label asli untuk pembanding. Contohnya di sini saya membandingkan hasil K-means dengan kolom segmen pelanggan yang berisi consumer, corporate, dan home office. Nah, di sini hasilnya ARI itu 0,0017 atau sangat mendekati 0. Artinya hasil clustering berdasarkan sales dan profit belum sesuai dengan segmentasi pelanggan aslinya. Ini wajar karena segmentasi pelanggan tidak selalu bergantung hanya pada nilai transaksinya. Nah, untuk soal nomor 11 menjelaskan overfitting dan underfitting. Untuk overfitting ini terjadi ketika model terlalu hafal data training sehingga tidak bisa generalisasi data baru. Ciri-cirinya itu performa di training sangat bagus tapi di testing buruk, dan ini terjadi biasanya karena model terlalu kompleks. Dan untuk underfitting ini terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga gagal menangkap pola datanya. Nah, ciri-cirinya ini performanya buruk di training dan testingnya juga sekaligus buruk. Dan perbedaan utamanya ada di training performance, yaitu overfitting trainingnya bagus tapi testingnya buruk, sedangkan underfitting dua-duanya itu sama-sama buruk. Dan melihat hasil model kita training R kuadrat yaitu sama dengan 0,1229 dan testingnya R kuadrat minus 0,0257. Nah, keduanya sama-sama rendah. Ini merupakan indikasi underfitting, dan model linear regression dengan tiga fitur ini terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas hubungan antara fitur dan profit di dataset ini. Demikian pengajian tugas pendahuluan modul 2 tentang regression dan clustering. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.